Halo Capricorn, selamat datang di bacaan kali ini. Seperti biasa saya sudah menyiapkan beberapa deck dari beberapa aplikasi. Ambil hanya jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Saya sudah mengambil 9 kartu dari Lenormand. Oke. Setelah melampaui satu periode, Capricorn masuk dalam situasi baru pada saat ini. Dan ini adalah salah satu situasi yang pernah dicita-citakan. Di dalam sini ternyata banyak sekali hal yang mungkin juga tidak terlalu diduga oleh Capricorns, really not easy gitu ya. Yang tadinya Capricorn pikir juga udah siap, ternyata nggak sesiap itu. Tapi sebenarnya ini tetap salah satu arah dari perjalanan Capricorn berikutnya. So Capricorn ini katakanlah masuk ke situasi baru, langsung jeger gitu ya, shocking, mengguncang. Tetapi kalau Capricorn bertahan di situasi ini, fokus pada pelajaran apa yang perlu diambil hikmahnya oleh Capricorn pada saat ini untuk menjadi bekal kemudian, maka it's going to be just fine. Karena ini hanyalah salah satu periode dalam kehidupan. Kalau dari sini, oke. Iya, memang lingkungannya itu nggak terlalu kondusif lah istilahnya buat Capricorn pada saat ini. Ada beberapa orang yang mungkin memberi emosi yang lumayan juga buat Capricorn ya. Dan sepertinya memang ada konflik, ada sakit hati, ada luka yang dalam di sini yang sebenarnya lebih disebabkan karena keterkaitan bersama, saling membutuhkan, tetapi somehow kerjasama rasanya impossible. Kerjasamanya atau bersamanya nggak harus dalam situasi kerja, tapi dengan seseorang, mungkin dari Gemini, mungkin dari Sagittarius atau Leo, itu it doesn't work lah, istilahnya begitu. Nggak bisa nyatu kayak air dan minyak gitu. Jadi selalu somehow diupayakan untuk blending, kemudian masing-masing jalan sendiri. Tapi somehow Capricorn atau pihak tersebut juga tidak mau melepaskan situasi ini karena kita lihat the devil-nya juga sangat kental ya. Jadi kesaling terkaitannya itu begitu kuat, dan termasuk adalah memori indah masa lalu yang sebenarnya sekarang situasinya sudah agak berbeda, tapi somehow itu masih menjadi perekat di antara berdua. Pada saat ini Capricorn berusaha untuk memperbaiki, dan memang orang juga melihat intensi Capricorn untuk memperbaiki, tapi sepertinya memang rasanya waktu berjalan lambat sekali, dan mungkin buat beberapa ini sangat menyiksa situasinya. Ambil hanya jika resonate, kalau tidak resonate berarti ini bukan buat dirimu. Dan memang rasanya sih sarannya adalah untuk tidak terfokus pada diri sendiri, dan mungkin ada beberapa keinginan Capricorn yang harus direlakan, dilepaskan. Itu yang terlihat dari sini. Oke, Capricorn, kita lanjut dengan 4 kartu dari Mystical. 1, 2, 3 4 kartu dari Mystical Oracle deck ini. Kita lihat satu persatu, ini mungkin melihat lebih dalam situasinya seperti apa. The Curse, kalau menurut saya ini adalah memang situasi yang harus dilewati oleh Capricorn. Jadi kalau saya melihat ini lebih karmik ya. Hubungan ini karmik, udah terjadi mungkin sejak lama. Memang ada satu perjanjian yang disadari atau tidak disadari, atau ini dibawa dari masa lalu, atau memang masih segar sekarang. Ini
ini adalah hubungan yang agak sukar untuk dilepas karena di sini ada hubungan hutang piutang, dan ini tidak harus dalam arti kata materi ya. Ada hal lain di sini. The Corn ini, iya, dan mungkin hubungan ini yang menyatukan adalah materi sih sebenarnya. Mungkin punya rumah bersama yang tidak bisa diselesaikan bagaimana pemecahannya karena masing-masing punya kepentingan di sini, atau anak karena materi itu kan macam-macam ya. Magic di sini, iya, jadi sebenarnya yang namanya hubungan karmik ya, jadi artinya seberapapun dulu terasa sangat indah, terasa sangat diinginkan, kita seperti dengan serta-merta ingin masuk dalam hubungan ini, ternyata hubungan ini tidak sepenuhnya semulus yang dibayangkan, tapi sudah terlanjur berada di dalam, there is no turning back gitu kan. Tidak ada upaya yang bisa dilakukan Capricorn atau orang tersebut untuk mengubahnya karena memang udah diupayakan, nggak bisa. Tadi saya ceritanya sebagai air dan minyak, diupayakan tapi selalu berpisah, sehingga kalau menurut saya ini hanya masalah bertahan di sini, menunggu dengan sabar. Somehow akan ada hikmah atau penyelesaian ending dari masalah ini. The Earth Keeper, iya, jadi kalau The Earth Keeper ini kan adalah energi yang bertahan lama. Jadi somehow sebelum semua dimungkinkan untuk selesai, paling tidak menjaga apa yang sudah ada di depan. Kalau hubungan ini harus ada, seberapapun menyiksanya tanda petik, kalau misalnya bisa dilewati dengan keikhlasan, ya. Ada yang bisa dilepas, egonya mungkin dilepas, kemudian mencoba untuk memelihara, toh nggak bisa lepas gitu loh. Jadi berpikirnya logis aja. Kalau memang setiap hari aku harus datang ke tempat yang sama, maksudnya katakanlah di kamar yang sama, di rumah yang sama, sama-sama sebenarnya saling menyakiti somehow, ya karena ada gambar the devil tadi. Tapi kalau menahan ego, menahan emosi, setidaknya untuk ya udah, I can live with that karena toh nggak ada pilihan lain, ikhlas di situasi ini, you'll be just fine, Capricorn. Dalam relationship spreadnya, dan ambil hanya jika resonate ya. Kalau tidak resonate, mungkin untuk Capricorn yang berbeda. Oke, Capricorn di sini ada 3 energi feminin yang sangat dominan sebelah kiri. Tiga-tiganya upright ya. Queen of Pentacle, the High Priestess, dan Queen of Cups. Ini adalah energi feminin yang fokus pada keseharian, fokus pada apa yang paling dicintai dan tidak mengeluh. Melihat keseharian sebagai pembelajaran dan ibadah, kira-kira seperti itu. Memang ini bukan hubungan yang memuaskan ya. Six of Wands terbalik ini kayak kita nyerah aja ya, berserah ya, surrender dengan situasi. Dan di sebelah sana saya lihat juga dia mungkin juga nggak tahu mesti ngapain. Jelas dia juga pernah terluka hatinya dalam hubungan ini, tapi somehow dia juga mungkin sudah terbiasa dan tidak lagi ingin melihat ke depan. Tapi kalau saya melihat di sini, hati-hati Capricorn, karena Capricorn kayaknya kuat banget. Capricorn kuat banget, tapi dia tidak sekuat Capricorn. Kalau misalnya tidak dicarikan jalan keluar, dia bisa crushed. So be very careful. Kalau memang Capricorn mencintai dia, memang harus ada yang dilepaskan. Egonya Capricorn harus agak dilepaskan sedikit, dan itu adalah untuk kebaikan, for kindness sake ya. Jadi bukan karena kalah, bukan karena apa ya, tapi bukan karena suka rasanya mengatakan, bukan karena
menyerah atau kalah, tetapi karena kemanusiaan. Kira-kira seperti itu yang saya lihat. Memang ini hubungannya membuat masing-masing menjadi lebih kecil daripada aslinya. Artinya kalau menjadi self yang bebas akan menjadi lebih optimal. Dan ini adalah bukan situasi yang optimal, tapi somehow kan tadi sudah dijelaskan, ini yang buat resonate. Memang rasanya tidak bisa keluar dari hubungan ini karena ini adalah hubungan karmik. Ada sesuatu yang harus dibayar oleh salah satu pihak, yaitu bayarnya dengan waktu tentunya ya. Dan guidesnya dari sini, the best way to help someone be happy is to be happy yourself. Ya, yang penting Capricornnya happy dulu. Selfish, yes, but it's the only way that works. Ya, jadi kalau Capricorn bisa menemukan kebahagiaan dari sini, situasi ini, dan legowo dengan semua situasinya, karena be happy kan berarti kan Capricorn juga tidak dalam kondisi yang komplain, tidak dalam kondisi yang rasanya udah di ujung tanduk kepengen ngamuk gitu ya. Tapi kan kalau happy enggak, kita tenang, kita berusaha untuk tersenyum, tertawa dalam, ya, you're fine for not being fine gitu ya. Jadi kamu baik-baik saja di situasi yang sebenarnya nggak baik-baik amat. Itu aja sudah banyak membantu. Oke Capricorn, ini yang bisa saya sampaikan kepada dirimu. Be strong, be happy ya. Pesannya adalah be happy di situasi yang sukar ini, karena itu satu-satunya cara untuk membuat masalah ini bisa mendapatkan titik terang. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.